Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar teori komputasi, mata kuliah teori bahasa dan automata. Introduction to Theory of Computation atau pengenalan teori komputasi. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori rekursi, dan teori kompleksitas komputasi. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer atau computer science. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Pada abad ini, teori komputasi menjadi disiplin akademik, mandiri, dan telah terpisah dari matematika. Beberapa pencetus dalam bidang teori komputasi adalah Alonzo Krauss, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, dan Claude Shannon. Teori komputasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori otomata atau automata teori. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori yang kedua adalah teori komputabilitas atau computability theory. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan, unsolvable. Teori yang ketiga adalah teori kompleksitas atau computational complexity theory. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Model komputasi. Model komputasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada finite state automata atau FSA. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Jenis finite state automata yang pertama ada deterministic finite automata. Yang kedua ada non-deterministic finite automata. Di bawah ini adalah contoh finite state automata. Yang kedua ada pushdown automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Di bawah ini contoh pushdown automata. Yang ketiga ada mesin Turing atau TM. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Di bawah ini contoh mesin Turing.
ACM Computing Curricula 2005 membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama ada Computer Science. Computer Science berfokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis bidang computing hingga aplikasinya. Yang kedua ada Software Engineering. Software Engineering berfokus pada pengembangan seperti analisis, desain, implementasi, testing, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Yang ketiga ada Information System. Information System berfokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis suatu enterprise. Yang keempat ada Computer Engineering, berfokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Yang kelima ada Information Technology. Information Technology berfokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan teknologi komputer untuk kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lain. Yang kedua yaitu regular language atau bahasa biasa. Dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa biasa juga disebut bahasa rasional adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Dalam arti sempit, pengertian terakhir digunakan dalam computer theoretic science sebagai lawan dari banyak mesin ekspresi reguler yang disediakan oleh bahasa pemrograman modern, yang ditambah dengan fitur yang memungkinkan pengenalan bahasa yang tidak dapat diekspresikan oleh ekspresi reguler klasik. Dalam hierarki Chomsky, bahasa reguler didefinisikan sebagai bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa tipe 3 atau tata bahasa reguler. Yang ketiga adalah Operation on Regular Language atau operasi pada bahasa biasa. Yang pertama ada union atau gabungan. Jadi A gabungan B sama dengan X di mana X elemen bilangan A atau X elemen bilangan B. Contohnya A sama dengan A, B, B sama dengan C, D. Jadi A gabungan B sama dengan A, B, C, D. Yang kedua ada concatenation. Jadi A concatenation B sama dengan XY di mana X elemen bilangan A dan Y elemen bilangan B. Contohnya A sama dengan AB, B sama dengan CD. Jadi A concatenation B sama dengan AC, AD, BC, dan BD. Yang ketiga ada star. Jadi A star sama dengan X1, X2, X3 sampai XK di mana K lebih besar sama dengan 0 dan X elemen bilangan A. Contohnya A sama dengan AB, C. Jadi A star sama dengan semua elemen bilangan A, AB, C, ABC, CAB, ABAB, CC, ABABAB, CCC, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.